Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setia-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Immanuel, Allah beserta kita. Ayat firman Tuhan terambil dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku yang saya kasihi, hari ini tanggal 25 Desember 2021, kita memperingati kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Menjadi perenungan kita saat ini adalah ketika kita merayakan Natal, apakah kita sungguh-sungguh merasakan bahwa Yesus yang datang ke dunia ini adalah Immanuel, yaitu Allah menyertai kita? Kapan kita merasakan Yesus Kristus adalah Immanuel? Pada umumnya, kita mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Immanuel ketika kita merasakan sukacita, hidup berkelimpahan, dan dalam keadaan yang baik. Tetapi, apakah kita masih bisa mengatakan Yesus adalah Allah Immanuel ketika kita mengalami musibah atau dalam kesusahan? Dari sini kita dapat melihat bagaimana Allah Immanuel memimpin perjalanan hidup Yusuf dan Maria. Yusuf adalah seorang pemuda yang tulus hati, memiliki karakter yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga Maria. Maria adalah seorang gadis yang baik dan memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Yusuf dan Maria sudah bertunangan dan selanjutnya pasti akan masuk ke dalam sebuah pernikahan. Hari-hari yang dilalui mereka tentu penuh sukacita, karena Allah menyertai mereka. Tetapi sebelum Yusuf menikahi Maria, mereka mengalami sebuah ujian yang berat. Tiba-tiba Maria mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Maka Yusuf berniat menceraikannya secara diam-diam. Namun kemudian Yusuf tidak jadi menceraikannya, karena malaikat Tuhan telah datang kepada Yusuf menjelaskan bahwa anak dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Saudaraku yang saya kasihi, dari kehidupan Yusuf dan Maria, kita dapat melihat dan belajar arti Immanuel dalam kehidupan kita. Arti Immanuel yang pertama, Allah menyertai kita dalam segala kondisi. Allah menyertai Yusuf dan Maria bukan hanya ketika mereka dalam keadaan sukacita, tetapi pada saat mereka dalam kebingungan dan kesulitan, Allah tetap menyertai mereka.
Dalam segala kondisi yang mereka alami, Allah selalu menyertai mereka. Bagi kita, lebih mudah merasakan dan mengatakan Allah menyertai kita pada saat kita sedang berhasil daripada ketika kita mengalami kegagalan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya manusia hanya mau menerima yang baik saja dari Allah. Jika tidak mau untuk terluka, jangan pernah melukai. Dengan mulut kita keluarkanlah perkataan yang baik. Jangan menyakiti dan membunuh dengan kata-kata. Sebab kata yang melukai akan membekas untuk waktu yang lama. Saudaraku yang saya kasihi, jika kita terus melukai, jangan salahkan Tuhan bila kita pun akan merasa sakitnya luka. Seperti teguran Ayub kepada istrinya. Ayub 2 ayat 10. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku yang saya kasihi, hidup ini tidak pernah lepas dari berbagai macam masalah. Masalah itu terkadang membuat kita jatuh, putus asa, dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saat menghadapi situasi sulit sekalipun, ingatlah kata Immanuel, karena Allah Tritunggal akan selalu beserta kita. Tuhan akan senantiasa menolong kita dan memberkati kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita terus-menerus terjerat pada situasi yang sulit tersebut. Allah tidak akan pernah memberikan cobaan melampaui kemampuan kita. Jadi, apapun masalah dalam hidup, baik itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah anak-anak, dan sebagainya. Percayalah, kasih-Nya akan selalu menaungi kita anak-anak-Nya. Uluran kasih dan kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Tuhan akan membantu kita mengalahkan kesulitan, kekhawatiran, dan ketakutan. Kemudian yang kedua, arti Immanuel adalah Allah turut bekerja dalam segala kondisi. Saudaraku yang saya kasihi, sungguh sulit dibayangkan bila Allah tidak turut bekerja di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Karena masalah yang mereka hadapi bukan hanya pada saat Maria tiba-tiba diberitahukan sedang mengandung dari Roh Kudus. Tetapi setelah itu, banyak kesulitan, bahkan ancaman maut sedang menantikan mereka. Sampai akhirnya Sang Immanuel itu harus lahir di sebuah kandang yang hina. Tapi kita melihat dalam semua kesulitan yang Yusuf dan Maria hadapi, Allah selangkah demi selangkah memimpin Yusuf dan Maria sehingga mereka dapat melewatinya, atau mereka dapat menggenapi misi yang dipercayakan Allah. Allah sungguh turut bekerja di dalam kehidupan mereka, juga di dalam kehidupan kita. Kita harus seperti Yusuf, dengan rendah hati mendengarkan Tuhan daripada kita mengikuti kemauan diri kita sendiri. Keinginan atau kemauan diri sendiri yang kita pupuk terus-menerus
tanpa mendengarkan orang lain, apalagi tanpa mendengar suara Tuhan, maka itu sebenarnya adalah kejahatan yang besar. Karena lama-kelamaan akan dihayati sebagai sebuah kebenaran menurut diri kita sendiri. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah seizin Tuhan. Seperti yang tertulis di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemudian yang ketiga, arti Immanuel adalah Allah tidak meninggalkan kita dalam segala kondisi. Dalam kisah kelahiran Yesus ini, walaupun Allah membiarkan ada kesulitan dalam kehidupan Yusuf dan Maria, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah selalu menguatkan Yusuf dan Maria melalui para malaikatnya. Karena itu, Maria bisa dengan penuh keyakinan mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1 ayat 38. Terutama ketika mereka harus melarikan diri ke Mesir untuk menghindari bencana pembunuhan bayi yang diperintahkan oleh Herodes. Sejak awal, Allah telah mempersiapkan bagi mereka emas melalui orang-orang Majus. Saudaraku yang saya kasihi, kasih setia Tuhan senantiasa Ia berikan kepada kita. Kasih-Nya tidak ada batas, tidak pernah berkesudahan, dan tidak pernah memandang kesalahan maupun dosa yang kita perbuat. Meskipun kita hina, Tuhan tidak pernah memandang hina diri kita. Karakter Kristus adalah tidak dengki, sangat berbeda dengan karakter manusia pada umumnya. Tuhan selalu menganugerahi kita kasih yang berlimpah. Tidakkah itu cukup bagi kita selaku umat Kristiani? Apalagi yang lebih berarti daripada kasih karunia dan penyertaan Tuhan Yesus? Tuhan adalah penopang dalam hidup kita. Tuhan memberikan kita kekuatan, baik kekuatan rohani maupun jasmani, untuk menjalani hidup ini. Sumber yang Ia berikan kepada kita tidak terbatas. Itulah sebabnya mengapa kita selalu mendapatkan kesegaran dan kekuatan baru untuk menghadapi semua tantangan dalam hidup ini, karena Ia juga ada untuk menopang hidup kita. Saudaraku yang saya kasihi, seperti yang kita tahu bahwa dunia ini memiliki suatu prinsip. Kamu jahat, aku pun jahat. Kamu baik, aku pun akan baik. Inilah prinsip dalam hidup manusia. Namun, prinsip tersebut tidak berlaku pada Tuhan. Kita, sebagai manusia yang penuh dosa, tetap saja masih bisa merasakan kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang duduk di tempat yang maha tinggi mau merendahkan diri dan datang untuk menolong umat manusia yang kesusahan, tanpa memandang apakah orang tersebut berdosa atau tidak. Mari kita merenungkan bagaimana kita dapat merasakan dan yakin bahwa Allah Immanuel
senantiasa menyertai kita? Saudaraku yang saya kasihi, seperti Yusuf dan Maria, kita harus tunduk, taat, dan setia melakukan perintah Tuhan. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Biarlah dalam segala kondisi yang kita hadapi, kita tetap tunduk, taat, dan setia melakukan firman Tuhan, supaya kita dapat merasakan kehadiran Allah Immanuel dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Allah bekerja dalam segala kondisi dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah di hari Natal ini kami boleh merasakan bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Kami tidak perlu takut dan khawatir. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru ini Tuhan. Kami dapat merayakan Natal bersama. Engkau telah lahir di hati kami. Biarlah kami boleh selalu merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepanjang hari yang baru ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.